Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Matematika Wajib pertemuan kelima. Anak-anak, kali ini kita akan membahas materi yang sama dengan yang kemarin, yaitu menyelesaikan persamaan nilai mutlak, tetapi yang berbentuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Ada beberapa cara, yaitu dengan menggunakan grafik, menggunakan analisis nilai X, dan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Contohnya, ada beberapa contoh di sini. Yang pertama, kita akan menyelesaikan nilai mutlak 2x-6 sama dengan nilai mutlak X dengan cara menggunakan grafik. Lihat ini, bentuknya nilai mutlak suatu fungsi disama dengankan nilai mutlak suatu fungsi. Jadi seperti ini ya. Nah, karena menggunakan grafik, berarti kita harus menggambar grafik dari nilai mutlak 2x-6 dan nilai mutlak dari X. Nah, kita menggambar grafik berarti kalian membuat tabel, kemudian diisi X-nya berapa, dan nilai mutlak 2x-6 hasilnya berapa. Kemudian tabel yang kedua X-nya berapa, kemudian nilai mutlak X-nya bernilai berapa. Jadi, Y1-nya itu kita anggap sebagai nilai mutlak 2x-6. Grafik yang pertama adalah Y1 sama dengan nilai mutlak 2x-6. Dan grafik yang kedua itu sama dengan nilai mutlak X. Karena menggunakan grafik, penyelesaiannya itu berupa titik potong kedua grafik. Jadi penyelesaian dari suatu persamaan itu merupakan titik potong dari grafik yang pertama dan grafik yang kedua. Titik potong ini artinya dia miliknya grafik yang pertama juga miliknya grafik yang kedua. Nah, di sini terlihat bahwa titik potongnya adalah 2,2 ya. 2,2 di sini, satunya adalah 6,6 ya, 6,6. Maka penyelesaian karena di sini itu hanya ada X ya, hanya ada X, maka penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x-6 sama dengan nilai mutlak X adalah untuk X yang sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Ya. Jadi HP-nya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Itu cara menggunakan grafik, yaitu dengan menggambar grafiknya dan menentukan abses dari titik potong kedua grafiknya. Kemudian, cara yang kedua, yaitu menggunakan analisis nilai X. Ya, dari soal tadi, nilai mutlak 2x-6 sama dengan nilai mutlak X. Cara menyelesaikan dengan cara menganalisis nilai X, yaitu kita mencari pembuat 0 nilai mutlaknya. Berarti 2x-6, nilai mutlaknya adalah 3. X sama dengan 3. Dan nilai mutlak X sama dengan 0, pembuat 0-nya adalah X sama dengan 0. Setelah itu kita buat garis bilangan seperti ini. Garis bilangan seperti ini, tadi pembuat 0-nya adalah 3 untuk nilai mutlak 2x-6. Maka yang kurang dari 3 bernilai ada min-nya. Dan yang lebih dari 3 bernilai tidak ada min-nya. 2x-6 saja. Kemudian nilai mutlak X sama dengan 0, maka pembuat 0-nya adalah X sama dengan 0. Yang sebelah kanannya 0 atau lebih besar dari 0, berarti nilainya adalah X. Seperti yang kemarin ya, pertemuan kemarin yang sebelah kirinya 0, berarti kurang dari 0, nilainya adalah negatif X.
Berarti garis bilangan ini memiliki 3 daerah. 1, 2, 3. Kemudian kita analisis dari masing-masing daerah, yaitu yang kurang dari 0, antara 0 sampai 3, dan 3 ke kanan atau lebih dari 3. Untuk yang pertama, untuk yang kurang dari 0, maka kita lihat nilai mutlak dari 2x min 6 untuk daerah yang kurang dari 0, berarti yang bawah ya. Yang bawah ya, nilai mutlak dari 2x min 6 yang kurang dari 0, ini kurang dari 0 berarti garisnya sini, berarti yang dipakai adalah min 2x min 6. Kemudian nilai mutlak x untuk daerah yang kurang dari 0, berarti dipakainya adalah min x. Sehingga nilai mutlak dari 2x min 6 itu sama dengan negatif 2x min 6, dan nilai mutlak dari x adalah negatif x. Maka kita dapat menyelesaikan nilai mutlak dari 2x min 6 sama dengan nilai mutlak x. Yang ini diganti min 2x min 6, ya, yang tanda mutlak x-nya ini diganti min x. Kemudian setelah tanda mutlaknya hilang, maka kita dapat mencari nilai x-nya, yaitu sama dengan 6. Nah, tadi kita berbicara untuk x yang kurang dari 0. Padahal di sini penyelesaiannya adalah x sama dengan 6. Daerah x yang kurang dari 0 itu ada 6-nya nggak di situ? Ya, karena x sama dengan 6 itu tidak termuat dalam interval x kurang dari 0, maka persamaan dari 2x min 6 sama dengan nilai mutlak x pada interval x kurang dari 0 itu penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Itu ya, karena 6-nya tidak terletak pada interval ini. Nah, interval selanjutnya yaitu interval yang kedua, yaitu antara 0 sampai 3 ya. Antara 0 sampai 3. Ini kita akan berbicara tentang ini. Kita definisikan dulu nilai mutlak 2x min 6 pada interval antara 0 sampai 3 itu bernilai apa? Antara 0 sampai 3 nilai mutlaknya bernilai ada minnya. Ya, masih ikut ini ya, ada minnya. Kemudian nilai mutlak x yang terletak antara 0 sampai 3 berarti ikutnya ini. X saja, tanpa ada min. Nah, maka setelah itu kita dapat mencari nilai mutlak 2x min 6 sama dengan nilai mutlak x. Nah, nilai mutlak 2x min 6-nya diganti ini, dan nilai mutlak x-nya diganti ini. Setelah diselesaikan, maka ketemu x sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2 itu termuat pada interval ini enggak? Ya, karena dia termuat dalam interval antara 0 sampai 3, maka persamaan nilai mutlak 2x min 6 sama dengan nilai mutlak x pada interval 0 sampai 3 itu penyelesaiannya adalah x sama dengan 2. Lanjut. Pada interval x lebih dari 3 ya. Pada interval yang ketiga yaitu x lebih dari 3. Saya jelaskan di sini. Saya jelaskan di sini pakai ini dulu ya. Nilai mutlak 2x min 6-nya bernilai apa pada interval lebih dari 3? Ya, berarti pakai yang ini ya. Pakai yang tidak ada min-nya. 2x min 6. Nilai mutlak x-nya pada interval lebih dari 3, berarti pakai ini. Pakai ini kan sama dengan ini. Berarti sama dengan x. Paham ya? Terus saya lanjutkan. 3. Nah, ini. Ya, begini ya. Maka nilai mutlak 2x min 6 sama dengan nilai mutlak x dapat diselesaikan. Ininya diganti 2x min 6. Dan nilai mutlak x-nya diganti x. Maka hasilnya x sama dengan min 6. Nah, x sama dengan 6 ya. Ini tidak min 6. Ini salah ini. Ini harusnya x sama dengan 6.
karena X sama dengan 6 itu termuat pada X lebih besar sama dengan 3, ya kan? Di sini X yang lebih besar sama dengan 3 itu kan ada 6-nya ya. Ada 6-nya, artinya apa? Artinya X sama dengan 6 itu termuat dalam interval X lebih besar sama dengan 3. Maka persamaan dari 2X min 6 sama dengan nilai mutlak X pada interval X lebih sama dengan 3 itu penyelesaiannya adalah X sama dengan 6. Nah, dari tiga interval tadi, kita memiliki penyelesaian 3. Yang pertama himpunan kosong ya, yang pertama tadi, kemudian 2, dan yang ketiga ini adalah 6. Kita gabungkan. Nah, kalau digabungkan berarti semuanya ikut. Himpunannya, penyelesaiannya adalah 2 dan 6. Jadi penyelesaian himpunan dari ini, jadi penyelesaian persamaan dari ini adalah 2 atau 6. Nah, cara yang ketiga, tadi cara dengan grafik, kemudian yang barusan ini adalah analisis nilai X, kemudian yang ketiga ini adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas. Mengkuadratkan kedua ruas ya, nilai mutlak 2X min 6 sama dengan nilai mutlak X. Kita bisa mengkuadratkan kedua ruas kalau kedua ruasnya itu bernilai positif. Maka bisa kita kuadratkan. Jadi kalau salah satunya negatif, dia tidak bisa dikuadratkan. Seperti kemarin soal tugas yang terakhir, itu kan ada negatifnya, ruas kanannya ada negatifnya. Negatif berapa saya lupa itu. Nah, itu tidak bisa kamu selesaikan dengan mengkuadratkan. Dan itu tidak ada penyelesaiannya. Jadi kalau ruas kanannya negatif, nilai mutlak bla 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 sama dengan negatif 3, misalkan seperti itu. Itu tidak ada penyelesaiannya. Kenapa tidak ada penyelesaiannya? Ya karena nilai mutlak, yang namanya nilai mutlak itu tidak mungkin bernilai negatif. Kok itu ada soal nilai mutlak dari sesuatu sama dengan negatif 3? Ya tidak mungkin, karena nilai mutlak itu mesti positif. Jadi hasil dari kemarin nilai mutlak sesuatu sama dengan A, negatif berapa itu, himpunan penyelesaiannya siapa? Tidak ada. Tidak memiliki himpunan penyelesaian. Oke, kita lanjutkan yang ini ya. Kedua ruasnya bernilai positif. Loh, apa kamu tahu ini kedua ruas bernilai positif? Ya jelas, karena ini kalau sesuatu fungsi kalau dimutlakkan itu kan mesti positif ya. Apapun fungsinya kalau dimutlakkan mesti dia bernilai positif. Ya ini juga ada mutlaknya, berarti juga bernilai positif. Maka kita berhak untuk mengkuadratkan kedua ruas. Nah, kalau dikuadratkan, berarti nilai mutlaknya itu ganti kurungan biasa. Karena jelas dia sudah positif ya. Ganti kurungan biasa. Kemarin juga ada yang tanya, Bu, kalau dijabarkan boleh? Boleh, tapi kamu mikirnya 2 kali. Mikir jabarkan dan mikir memfaktorkan. Udah ya? Bu, ini kalau dijabarkan boleh? Boleh. Tapi kan kamu mikir ini. Ini tak jabarno dulu. A min B kuadrat itu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat gitu kan. Terus setelah itu kamu harus memfaktorkan di sini. Ya kan? Di penyelesaian yang terakhir kamu harus memfaktorkan untuk memperoleh X-nya. Boleh juga silahkan. Tapi kalau ini lebih enak kita mikirnya nggak usah menjabarkan dan nggak usah memfaktorkan. Karena sudah langsung ada rumusnya ini. Ini kan A kuadrat ya. Kita anggap 2X min 6 itu A. A dikuadratkan, dikurangi, ini langsung pindah ke ruas kiri. X kuadrat dipindahkan ke ruas kiri kan jadinya min X kuadrat. Nah, kamu tahu rumus dari A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B dikali A min B, gitu kan. Kalau A-nya adalah 2X min 6, kalau pakai ini bisa nulis ya, bentar. Mana ya? Oh, biru. Oke. Ini itu A. Jadi ini A
Oh, ini B. Berarti A, ini A plus B. Nah, dikali A min B. Jadi, kamu punya rumus A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan, ya, sama dengan, ini kurung, sama dengan, sulit ya nulis, sama dengan A plus B dikali A min B. Di pertemuan kemarin sudah saya tuliskan itu ya rumusnya ya. A plus B dikurungi ya, dikali A min B. Nah, nanti saya pinjam alatnya Pak Afnan biar bisa nulis di sini. A min B. Yep. Ini pakai rumus yang itu anak-anak. Jadi ini A plus B dikalikan A min B. Nah, kamu kan tinggal mengurangi nih. 2X ditambah X itu 3X min 6. Kemudian 2X min X itu adalah X min 6. Nah, tidak usah memfaktorkan kan, karena ini sudah berbentuk faktor. Jadi X-nya adalah ketemu 2 atau X-nya adalah 6. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 atau 6. Gitu ya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 5. Ngapain ini? Oh, yang soal kedua ya. Kita mau menyelesaikan contoh soal yang kedua. Kalau ada bentuk seperti ini. Nilai mutlak X plus 3 dikurangi nilai mutlak X min 2 sama dengan 4. Nah, bagaimana itu? Kita selesaikan dengan cara grafik terlebih dahulu. Dengan cara membuat menjadi dua ruas yang memiliki tanda nilai mutlak. Jadi ini 1, yang ini 2. Nah, ini kedua. Yang pertama, nilai mutlak X plus 3, kamu bisa menyelesaikannya menggunakan tabel ya. Dipetakan, maka ini, yang biru itu adalah grafik nilai mutlak X plus 3. Dan yang kedua, fungsinya adalah Y sama dengan 4 ditambah nilai mutlak X min 2. Di sini kalian bisa menggambar grafik X min 2 mutlak dulu. Kemudian ditambah 4, artinya digeser ke atas sejauh 4. Nah, grafiknya bentuknya seperti ini ya sebelumnya. Kemudian digeser ke atas sejauh 4. Grafik sebelumnya berbentuk seperti ini. Ini ya. Ini adalah grafik apa? Grafik nilai mutlak X min 2. Karena ditambah 4, maka dia dinaikkan 4, digeser ke atas jauh 4. Nah, yang namanya himpunan penyelesaian berarti dia merupakan perpotongan dari dua grafik. Perpotongannya hanya di satu titik di sini ya. Nah, maka nilai X-nya di sini adalah 1,5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 3/2 atau 1,5. Kita lanjutkan ke halaman 6. Nah, bagaimana penyelesaian soal tadi dengan menggunakan analisis nilai X? Tadi nilai mutlak X plus 3
sama dengan 4 ditambah nilai mutlak X min 2. Langkahnya kita cari pembuat 0 dari fungsi nilai mutlaknya. Nilai mutlaknya tadi adalah X plus 3 ya. X plus 3, maka nilai pembuat 0-nya adalah X sama dengan min 3. Kemudian X min 2, nilai mutlak X min 2, pembuat 0-nya adalah X sama dengan 2. Kemudian dibuat garis bilangan di 2 dan min 3. Kemudian kita cek yang kurang dari min 3 bernilai min X plus 3. Yang lebih dari min 3 bernilai X plus 3. Kemudian 2-nya ini sama ya, yang kurang dari 2 bernilai min X min 2. Dan yang lebih dari 2 bernilai X min 3. Nah, maka garis bilangan itu terbagi menjadi 3 daerah. Satu. Nah, gini kan tadi di garis gini. Sebelah kirinya min 3, antara min 3 sampai 2, dan sebelah kanannya 2 atau lebih dari 2. Kemudian kita terjemahkan masing-masing nilai mutlaknya. Untuk daerah yang pertama dulu, yaitu daerah yang kurang dari min 3. Nilai mutlak dari X plus 3-nya bernilai min X plus 3 ya. Ini. Kemudian nilai mutlak X min 2-nya ini di kirinya min 3 berarti bernilai min X min 2. Ini min X min 2. Maka setelah itu kita selesaikan ininya. Nah, ini kan fungsinya tadi ya. Persamaannya tadi. Ini X plus 3-nya kita ganti min X plus 3 dikurangi X min 2-nya tadi bernilai min X min 2. Diganti ini. Sama dengan 4. Kemudian dijabarkan ketemu min 5 sama dengan 4. Ketemunya min 5 sama dengan 4. Nah, mungkin nggak ini min 5 sama dengan 4? Karena ketemunya min 5 sama dengan 4, maka tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X plus 3 min X min 2 sama dengan 4 pada interval X yang kurang dari min 3. Tidak ada penyelesaiannya untuk yang X kurang dari min 3. Selanjutnya pada interval yang lainnya, yaitu pada interval antara min 3 sampai 2. Diterjemahkan dulu nilai mutlak ini harganya berapa. Antara min 3 sampai 2 berarti ini sampai sini ya, daerah ini. Berarti bernilai X plus 3 ya. Kemudian nilai mutlak X min 2 pada daerah itu bernilai min X min 2 ya, ikutnya min X min 2. Ini, maka persamaan ini dikurangi ini sama dengan 4. Kita terjemahkan, persamaan ini kita terjemahkan menggunakan ini. Ya, X plus 3 min X min 2 sama dengan 4. Ketemu X-nya sama dengan 3 per 2. Nah, karena X sama dengan 3 per 2, itu pada interval ini enggak? Pada interval yang diminta enggak? Ya, 3 per 2 itu 1,5 ya. 1,5 itu pada interval min 3 sampai 2. Maka persamaannya itu mempunyai penyelesaian X sama dengan 3 per 2. Kita lanjut pada interval berikutnya, yaitu interval X lebih sama dengan 3. Terjemahkan dulu ya. Sudah paham ya cara menerjemahkannya? Setelah terjemahan, kemudian persamaannya ini kita ubah menjadi nilai mutlaknya hilang. Nah, di sini ketemu 5 sama dengan 4. Mungkin nggak 5 sama dengan 4? Tidak mungkin kan? Maka untuk pada interval X lebih sama dengan 3, penyelesaiannya ini adalah himpunan kosong.
Nah, kemudian dari 3 daerah tadi, kita gabungkan penyelesaiannya. Yang pertama himpunan kosong, yang kedua 3/2, yang ketiga himpunan kosong juga. Maka penyelesaiannya hanya 1, yaitu 3/2. Kemudian halaman 7. Nah, soal yang itu tadi, dengan mengkuadratkan di kedua ruas. Untuk mengkuadratkan di kedua ruas, perhatikan ini ya. Harus syaratnya tadi kedua ruas harus bernilai positif. Maka kedua ruasnya dapat dikuadratkan. Nah, kalian lihat. Ruas kirinya, tadi kan soalnya X plus 3 mutlak dikurangi X min 2 mutlak sama dengan 4 ya. Ini salah satu dari mutlaknya saya pindahkan ke ruas kanan. Nah, agar apa? Apakah kedua ruas bernilai positif di sini? Nilai mutlak X plus 3, jelas positif ya. Namanya nilai mutlak pasti positif. Nilai mutlak X min 2, positif ditambah bilangan positif. Positif ditambah bilangan positif. Itu akan menjadi positif. Nah, di sini jelas bahwa ruas kirinya positif dan ruas kanannya positif. Oleh karena itu, cara mengkuadratkan kedua ruas diperbolehkan untuk persamaan ini. Nah, kemudian kita kuadratkan kedua ruasnya. X plus 3 kuadrat sama dengan, ini perhatikan ya, X min 2, ini saya jabarkan, X min 2 kuadrat ditambah 8 kali X min 2 dimutlakkan juga, ditambah 16. Kemudian dipindah ruaskan sampai yang mutlak sendirian. Nah, ternyata ini ada mutlaknya. Ternyata persamaan yang ini itu masih mengandung mutlak. Maka mutlaknya buat sendirian di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, menjadi 10 X min 11 sama dengan 8 kali nilai mutlak X min 2. Gitu ya. Ruas kirinya ini 10 X min 11 itu kita belum bisa menjamin kalau ruas kirinya itu bernilai positif. Cara mengkuadratkan kedua ruas dapat digunakan untuk menentukan calon-calon penyelesaian persamaan tersebut. Namun, nilai-nilai tersebut harus diuji kembali dengan mensubstitusikan pada ruas kirinya. Ya, karena ruas kirinya belum tentu bernilai positif. Kalau nilai ruas kirinya nanti setelah disubstitusikan bernilai positif, nilai tersebut itu merupakan penyelesaian. Tapi kalau ruas kirinya nanti disubstitusikan hasilnya negatif, maka nilai tersebut gagal menjadi penyelesaiannya. Nah, mengapa harus disubstitusikan seperti itu? Karena ininya ruas kirinya itu kita belum bisa menjamin kalau bernilai positif kan. 10 X min 11 itu kan belum tentu dia, kalau kita masukkan X-nya, belum tentu dia bernilai positif. Nah, berarti harus diuji coba dulu, diujikan kembali. Nah, setelah kita dapatkan ini ya, 10 X min 11 sama dengan 8 nilai mutlak X min 2, kita kuadratkan di kedua ruas. Ya, lo tadi katanya nggak boleh dikuadratkan di kedua ruas kalau nggak positif. Iya, nggak boleh, tapi ini bisa kita kuadratkan, tapi harus ada uji tambahan lagi untuk mengecek dia bisa menjadi penyelesaian atau gagal menjadi penyelesaian. Nah, setelah dikuadratkan, yang ruas kanannya ini kita pindahkan ke kiri. Nilai mutlaknya hilang karena dikuadratkan ya. Nilai mutlaknya hilang dia. Nah, ini menjadi bentuk A kuadrat min B kuadrat.
Berarti pakai rumus yang tadi, yaitu A plus B dikali A min B. Ini jadi A plus B dikali A min B. Ini jadinya plus ya. Min 8X, min 16 jadinya plus 16. Kemudian dioperasikan 18X min 27 dikali 2X plus 5 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan, ini kok 27 per 18 ya. Ini harusnya 3 ya. 3 per 2. Yang ini berarti X sama dengan min 5 per 2. Nah, dari ini apakah dia sah menjadi penyelesaian? Belum, karena kenapa? Harus diuji lanjutkan. Mengapa ada uji lanjutan? Karena ruas kirinya tadi belum tentu bernilai positif. Nah, kita cek uji lanjutan untuk X sama dengan 3 per 2 ya. Dimasukkan ke ruas kirinya, 10X min 11 kan ruas kirinya. 10 kali 3 per 2 dikurangi 11, ketemunya 4. 4, bener nggak? Iya, 15 dikurangi 11 ketemunya 4 ya. Nah, oleh karena 4 itu, ini harusnya tanda lebih besar. Kemana dia ini? Karena 4 lebih besar dari 0, maka X sama dengan 3 per 2 itu berhak menjadi penyelesaian. Nah, bagaimana dengan yang kedua, min 5 per 2 ini? Min 5 per 2 dimasukkan, ternyata hasilnya min 26. Min 26. Nah, karena min 26 itu kurang dari 0, maka min 5 per 2 tidak berhak menjadi penyelesaian. Jadi, yang merupakan penyelesaiannya ini adalah hanya X sama dengan 3 per 2. Nah, tugasnya ini saja. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Silakan difoto hasilnya, diupload di psikologi. Bisa kalian kerjakan sekarang, tapi uploadnya besok ketika jam pelajaran dimulai. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.